warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian kelas 9 Mutawassithah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di pelajaran hadis. Untuk pembahasan hari ini kita lihat sedikit dari latihan atau tugas yang C, ya. Jelaskan sisi pendalilan dari hadis terhadap perkara berikut. Ya, contohnya misalnya disyariatkannya bermusyawarah dengan ulama. Disyariatkannya bermusyawarah dengan ulama. Sisi pendalilan hadisnya apa? Ya, saya jelaskan di sini contoh satu untuk soal itu. Misalnya di sini, ya, sisi pendalilannya adalah apa? Ucapan, ya, Jarir bin Abdullah al-Bajali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibsib yadaka hatta ubayyi'uka washtarit alayya fa anta a'lam." Nah, ini sisi pendalilan hadisnya di sini. Wahai Rasulullah, yakni ulurkanlah tanganmu kepada saya sehingga aku berbaiat, dan silahkan kau berikan syarat kepadamu karena engkau lebih mengetahui. Jadi beliau mengambil musyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan ini. Ya, karena seorang ulama itu lebih mengetahui, ya, tentang agama, ya. Dan ulama itu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Sehingga satu hal yang sangat, ya, disayangkan sekali ketika ada orang-orang yang melakukan musyawarah tetapi dia tidak melibatkan para ulama atau orang-orang yang berilmu, atau orang yang melakukan musyawarah ketika diberi, ya, sisi-sisi pelanggaran syariat atau sisi-sisi syariat yang dilanggar dalam satu masalah, ya, dia ngeyel. Nah, ini satu hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian yang kedua, penjagaan syariat terhadap tauhid, ya, nanti silakan dilihat di situ. Yang ketiga, perhatian syariat Islam dalam membangun masyarakat muslim. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala amalan yang manfaatnya juga mengenai orang lain. Ya. Sisi pendalilan silakan nanti dilihat. Ya. Kemudian yang D, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu memiliki sikap di dalam menasihati kaum muslimin. Ya, bekerjasamalah kamu dengan temanmu untuk menyebutkan sebagian dari perbuatan Jarir yang menasihati kaum muslimin dengan merujuk kepada sumber-sumber pelajaran. Ya. Baik. Kemudian yang evaluasi, ya, pembaiatan Nabi SAW terhadap perkara tersebut menunjukkan kepada apa? Nah, ini baiat Nabi yang disebutkan dalam hadis itu menunjukkan kepada apa? Kemudian di sini silakan nanti dikerjakan untuk jawaban yang paling tepat. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita lihat di hadis kedua tentang dosa besar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayu dhanbi a'dham? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyun? Qala an taqtula waladaka min ajli ayat'ama ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala an tuzaniya halilata jarika. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, apakah dosa yang paling besar? Beliau menjawab, ya, engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal dia adalah penciptamu, yang menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, engkau membunuh, ya,
anakmu karena karena engkau takut dia makan bersamamu, takut miskin, takut kelaparan. Kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan tingkatan-tingkatan dosa. Dosa itu ada yang bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah dosa syirik yang tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika melakukan kesyirikan dan tidak sempat bertaubat, kemudian dia mati, maka dia akan disiksa di neraka kekal di dalamnya. Kemudian setelahnya adalah membunuh. Membunuh anak karena takut miskin. Perbuatan membunuh ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya. Dia akan disiksa di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dosa yang ketiga di sini adalah tentang dosa zina. Merupakan kefasikan, kejahatan yang sangat merusak dan sangat jelek. Oleh karena itu, sepantasnya kita untuk menjauhi hal-hal seperti ini, terutama semua dari dosa ini, karena ini suatu hal yang sangat jelek sekali di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka perhatikan, dalam hadis ini kita bisa mengetahui betapa syariat Islam menjaga kehidupan setiap muslim dari segala dosa dan kemaksiatan, hal-hal yang keji, segala kejelekan. Dan dosa yang paling besar dan paling berbahaya adalah menyekutukan Allah, syirik. Dosa yang tidak diampuni bagi orang yang mati dan tidak bertaubat darinya. Jangan sampai kita melakukannya, waliyadzubillah. Baik, sampai di sini mungkin pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.